tetap semangat. Terima kasih. Kita semuanya sudah menyelesaikan UH yang kedua. Terima kasih buat anak-anak yang sudah berjuang. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan hari ini yang akan Teacher Melda bawakan tertulis di Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat yang pertama Teacher Melda bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan yang tidak kelihatan. Yaitulah namanya pengharapan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada janji-janji yang sudah diberikan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Jadi apapun yang kamu rindukan, yang kamu percayai, itu pasti dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kalian yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita tentang Allah peduli. Halaman 40 ada lagunya ya. Kita belajar sama-sama lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kami pagi hari ini untuk kami tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih kami masih bisa belajar. Berkati semua anak-anak yang di rumah, biar hikmat, kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan itu memenuhi semua anak-anak yang di rumah. Biar mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran sekalipun masih lewat daring. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang kelima. Judulnya adalah iman yang kuat mendatangkan berkat. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bersyukur selalu dalam segala aspek kehidupan kita. Mau dalam keadaan suka, mau dalam keadaan duka, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Minggu lalu kita sudah mengikuti ulangan harian yang kedua. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengerjakan soal-soalnya dengan baik ya. Hari ini kita akan lanjut iman yang kuat mendatangkan berkat. Tadi di awal Teacher Melda sudah awali dengan baca firman Tuhan yang di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya yang tidak kelihatan. Itu namanya iman. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Siapa namanya? Bapak Abraham ya. Jadi lewat pembelajaran ini tujuannya apa Teacher? Anak-anak memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kalian semakin percaya kepada janjinya Tuhan, bahwa kalau Tuhan berfirman, dia pasti menggenapi janjinya. Anak-anak juga bisa memahami iman itu artinya apa sih? Selama ini kan ayo berimanlah, tapi nggak tahu artinya apa. Tapi hari ini kalian akan paham iman itu artinya apa dan bagaimana caranya supaya anak-anak semuanya bisa tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kita juga akan belajar tentang ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Jadi yang pertama kita akan ngebahas arti iman itu apa sih dalam kehidupan orang percaya ya. Iman itu apa Teacher? Iman tadi seperti yang Teacher Melda bilang adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan yang tidak terlihat.
Dalam perjanjian lama, iman itu artinya memegang teguh janji, masih dipegang janjinya, tapi belum tergenapi. Tapi iman dalam perjanjian baru ialah mempercayai sesuatu sebagai sesuatu hal yang benar dan nyata. Kalau di dalam perjanjian lama masih dipegang teguh janji Allah, janji tentang keselamatan. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa akan ada sosok salah seorang ya yang akan menyelamatkan manusia, itu hanya satu pribadi. Siapa pribadi itu masih dijanjikan. Orang-orang di perjanjian lama masih pegang. Ya, nanti akan ada suatu saat nanti. Di perjanjian baru tergenapi. Yang menggenapi siapa? Yesus Kristus lah yang menggenapi janji itu. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Itulah beda iman dalam perjanjian lama dan iman dalam perjanjian baru. Sekarang kita akan belajar tentang campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Nih, berikut ini ada janji Allah kepada kita yang beriman. Yang pertama, apa? Membantu kita dalam menghadapi pergumulan karena Allah akan selalu menolong. Ya, jadi hari ini kita akan belajar yaitu tentang percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Janji yang mana? Janji yang pertama itu bahwa Allah akan menolong kita dalam segala aspek pergumulan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua, memampukan kita untuk bertindak adil dan benar kepada Tuhan sesama di lingkungan dalam pimpinan Allah yang selalu menyertai kita ya. Jadi setiap orang menyadari bahwa hidupnya ada dalam rencana Tuhan, ia akan beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi iman itu sesuatu yang tidak terlihat ya, sesuatu yang tidak terlihat. Kita tidak pernah melihat Allah. Demikian juga iman, kita nggak bisa lihat. Iman itu tidak terlihat, tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya kita selalu berdoa kepada Tuhan karena kita berharap. Kita katakan, Tuhan, janji-Mu kan seperti ini, firman-Mu kan seperti ini. Makanya ketika kita percaya dalam doa-doa kita, makanya apa yang kita rindukan dijawab sama Tuhan. Makanya harus penuh dengan keyakinan dan iman percaya kalau kita meminta di hadapan Tuhan. Berikutnya, iman yang bertumbuh tercermin dalam perbuatan. Jadi kalau kamu bilang, ya aku percaya Yesus, tapi harus ada perbuatannya. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya iman. Jadi iman merupakan kuasa yang diletakkan dalam hidup manusia sejak pertama kali dihembuskan oleh Allah nafas kehidupan melalui hidup manusia. Jadi iman merupakan kuasa yang dapat mengubah hidup manusia. Iman yang dapat mengubah hidup kalian dan hidup teachernya enggak. Makanya kita harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengumpamakan iman sebagai biji sesawi. Makanya ada firman bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi aja, kamu bisa mindahin gunung. Bayangkan betapa dahsyatnya biji sesawi itu. Seperti kalau anak-anak pernah lihat bijinya bayam, itu kecil sekali. Lebih kecil dari situlah biji sesawi ya. Jadi Tuhan bilang sekecil itu imanmu bisa mindahin gunung. Berarti iman kita selama ini belum ada sebesar biji sesawi ya kali ya. Jadi kita belajar supaya memiliki iman percaya yang besar kepada janji-janji Tuhan. Iman yang tentu akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita semuanya, serta kemampuan untuk melihat kebenaran dan keadilannya Allah. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan bahwa iman yang bertumbuh harus disertai perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kau bilang aku percaya Yesus tapi hidupmu tidak mencerminkan seperti orang yang percaya Yesus, sama aja bohong. Ya, jadi hari ini kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Kamu harus menunjukkan imanmu, kamu harus menunjukkannya lewat kehidupanmu sehari-hari. Ya, yang pertama apa? Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan pergi ke gereja, kamu akan beribadah setiap hari minggu. Apalagi, kamu akan mengasihi kedua orang tuamu, kamu gak akan melawan. Lalu apalagi? Kamu akan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kamu akan menolong saudaramu kalau lagi kesulitan. Apalagi kamu akan mendoakan teman kamu yang butuh pertolongan dan lain-lain. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan jadi siswa yang baik. Kamu akan mengerjakan tugas-tugas PR-mu dengan baik, ya. Jadi
kalau kamu bilang aku percaya Yesus tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kita bilang tadi, sama aja bohong ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, beriman dan melakukan perintah-perintahnya. Amin. Berikut ini kita akan belajar ada beberapa tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam hidup kita dalam hal iman yang luar biasa. Yang pertama itu tidak asing lagi bagi kita adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Jadi Bapak Abraham dijuluki Bapak yang memiliki banyak anak-anak, Bapak bagi banyak bangsa, dijanjikan sama Tuhan. Padahal waktu dijanjikan itu Abraham dan Sarah belum punya anak. Makanya setelah usia 100 tahun dan Sarah 95 tahun, mereka berdoa menanti janji Tuhan. Tuhan bilang kamu akan punya anak, kamu akan punya anak. Setelah usia 100 tahun baru digenapi. Bayangkan lahirlah Ishak, anak perjanjian itu. Tapi intinya waktu Abraham menanti janji Tuhan, dia tetap semangat, dia percaya kepada Tuhan bahwa janjinya ya dan amin. Walaupun jawaban doanya itu lama, tapi dia tetap beriman, tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya lahirlah Ishak, dan kita adalah keturunan Bapak Abraham ya. Jadi kita percaya sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi aku akan percaya kepadamu, kata Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham. Tuhan melihat iman yang ada dalam hatinya si Abraham. Jadi kita bisa mencontoh dan meneladani imannya Bapak Abraham. Lalu yang kedua siapa lagi? Kisah kehidupan Ayub. Kita tahu ceritanya Ayub ya. Ayub itu badannya gatal-gatal, borok, apalagi anaknya meninggal, ada banyak hal malapetaka yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dicobai dengan berbagai banyak pergumulan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan dia tidak menyangkal Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang sudah hilang. Tuhan memberkati ladangnya, Tuhan memberkati domba-domba, ternaknya yang sudah hilang dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya juga demikian ya. Ayub juga memiliki iman yang luar biasa. Sekalipun dia mengalami sakit penyakit, anaknya semua meninggal, benda-benda harta benda diambil, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia percaya semua mendatangkan kebaikan. Dia percaya Tuhan pasti gantikan semuanya, dan Tuhan menggenapinya kepada Ayub. Yang ketiga adalah Maria. Waktu malaikat datang kepada Maria, kau akan mengandung, katanya. Maria apa yang akan Maria percaya? Yes, amin, aku akan mengandung, katanya kan. Begitu tepat pada waktunya, beneran Maria mengandung, dan dia mengandung apa? Mesias yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi kita percaya bahwa ketika Maria mendengarkan kabar sukacita dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dengan iman Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Makanya dengan iman yang kuat Maria melahirkan sang juru selamat yang akhirnya menebus dosa manusia. Siapa nama juru selamat itu? Yesus Kristus namanya. Jadi Yesus Kristus lahir karena imannya bundanya juga sih, Bunda Maria tadi ya. Tokoh berikutnya adalah seorang perwira di Kapernaum. Kita tahu cerita ini. Perwira ini punya bawahannya sedang sakit. Jadi dia minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, tapi si Kapernaum bilang gini, Tuhan kamu gak usah datang ke rumahku, aku percaya kok. Kamu katakan saja sepatah kata, bawahan ini pasti sembuh. Aku ini kan perwira, aku punya bawahan. Kalau aku bilang kepada bawahan, ke prajurit tolong kamu ke sana, mereka akan melakukan apa yang kuperintahkan. Demikian juga aku percaya, ketika Tuhan mengatakan dia sembuh, dia pasti sembuh. Jadi Tuhan kaget, wow, belum pernah kutemukan iman seperti ini. Dan akhirnya sembuhlah bawahannya si perwira Kapernaum tadi. Dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar tidak pernah kujumpai, kata Tuhan kepada si seorang perwira Kapernaum tadi. Akhirnya anggotanya itu yang sakit tadi, bawahannya yang sakit tadi disembuhkan Tuhan karena iman seorang perwira ini kepada Tuhan. Ya, itu adalah contoh-contoh orang yang beriman. Ada banyak lagi, tapi hari ini kita belajar ada 4: Abraham, Ayub, Maria, dan seorang perwira di Kapernaum. Ya, mereka adalah tokoh-tokoh yang beriman. Selain iman yang sejati, ada juga iman yang tidak sejati, yaitu iman yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Iman ini akan membuat manusia goyah dan jatuh.
Ada lagi contoh orang yang nggak sungguh-sungguh imannya. Yang tadi itu contoh orang-orang yang good, sekarang contoh orang-orang yang tidak good alias bad. Yang pertama adalah Ananias dan Safira. Pada awalnya pasangan suami istri ini menunjukkan kesetiaan iman kepada Allah. Mereka itu kelihatannya seperti orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi karena kesehatan itu tidak didorong oleh sikap yang tulus dan sungguh-sungguh, akhirnya mereka jatuh dan gagal karena mereka mendustai Roh Kudus. Jadi waktu mereka jual tanah mereka bohong. Ditanya hasil penjualannya ini aja ya, mereka bilang iya cuma ini hasil penjualannya. Ternyata mereka bohong. Ternyata hasil penjualannya disimpan mereka sebagian. Dan Tuhan murka, akhirnya nyawanya dicabut. Mereka si Ananias dan Safira karena bohongi Roh Kudus, mereka mati di tempat. Ya, jadi ada konsekuensinya, nggak boleh mendustai Roh Kudus. Nggak, mama papa bisa kamu bohongi, teacher bisa kamu bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kamu bohongi. Jadi jangan macam-macam ya. Ananias sama Safira berbohong, dicabut nyawanya sama Tuhan. Yang kedua siapa lagi? Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus yang semula mengikut Tuhan dengan luar biasa, tapi terbujuk oleh uang. Dia mata duitan, sampai akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Karena dia merasa bersalah, dia gantung diri. Kalau orang yang bunuh diri, ingat ya, bunuh diri itu tempatnya langsung di neraka, nggak ada kata ampun. Apapun alasannya, nanti bunuh diri langsung ke neraka. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh orang yang tidak bagus. Ananias dan Safira, ending hidup mereka itu nggak baik ya. Si Yudas juga yang tadi luar biasa sama Tuhan, begitu lihat duit matanya langsung berbunga-bunga. Yesus pun dijual ya. Jadi mereka adalah pengikut-pengikut yang setia di awal aja, tidak sampai akhir. Tapi hari ini kita belajar, kita menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus dari awal sampai akhir. Amin. Ya, jadi ini berikut juga, kamu pun bisa menilai tentang iman sejati dan tidak sejati. Nih, ada ciri-ciri seorang yang memiliki iman yang sejati dan bertumbuh adalah yang pertama, hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Ini ciri-ciri orang beriman ya. Yang kedua, melakukan pelayanan yang tulus, nggak bersungut-sungut, nggak ngomel-ngomel. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan kasih kepada Allah, sesama dan lingkungan. Ya, jadi yang tiga ini adalah ciri-cirinya, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, melakukan pelayanan dengan tulus, melakukan segala sesuatu seolah-olah seperti untuk Tuhan, sekolah, pekerjaan rumah, pekerjaan di sekolah, dan pekerjaan dimanapun, apapun yang dilakukan seolah-olah seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi sangat penting bagi kita untuk memelihara iman. Tadi itu ciri-cirinya. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan untuk memelihara iman? Yang pertama, membangun relasi dengan Allah melalui doa, pujian, dan penyembahan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Dan yang ketiga, menjaga kekudusan roh, jiwa, dan tubuh. Jaga apa yang kamu lihat, jaga apa yang kamu dengar, jaga apa yang kamu pikirkan, jaga apa yang ada di hatimu dan apa yang kamu lakukan. Itulah pentingnya memelihara iman. Jadi yang tiga itu adalah cara kita memelihara iman. Bangun hubungan dengan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Jadi hari ini kita akan menyadari bahwa iman adalah anugerah penting dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu beriman kepada Allah. Marilah kita mengungkapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Kita tunjukkan iman kita, mengasihi Allah, berbuat baik kepada sesama, peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian berkat Tuhan dan pertolongannya akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang benar. Harus ditunjukkan iman kita itu, gak boleh disimpan. Harus dilihat oleh orang lain. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi hari kita belajar iman yang kuat mendatangkan berkat. Teacher Melda berharap kalian semua memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Percayai janji Tuhan, apa yang kalian doa, kalian rindukan pasti digenapi. Asalkan kalian melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, tadi kita udah belajar tokoh-tokoh Alkitab yang beriman dan tokoh-tokoh Alkitab yang imannya tidak sampai garis finish. Akhirnya mereka harus mati sia-sia ya. Lalu kita juga belajar bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara iman, membangun relasi, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan menjaga kekudusan hidup kita.
kita. Amin. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kau beriman, kau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Do the best, dimanapun kamu berada. Kalau kau jadi anak, jadilah anak yang terbaik, jadilah murid yang terbaik, jadilah teman yang terbaik bagi banyak orang. Amin. Demikian pelajaran kita untuk tugasnya. Anak-anak di Cermel dan Inta kerjakan halaman 44. Di sini ada kolom yang kamu centang, mana yang menunjukkan dirimu sendiri ya. Kamu baca, centang mana yang sering kamu lakukan, mana yang tidak. Lalu yang berikutnya adalah nih, kamu disuruh menggambar pohon, gambar di buku gambar pohon menunjukkan keluargamu bertumbuh gak di dalam Tuhan. Kalau pohonnya lebat, daunnya banyak, berbuah, berarti keluargamu bertumbuh dalam Tuhan. Kalau nggak bertumbuh dalam Tuhan, berarti kamu gambar pohon yang kering yang lain. Ya, ini menggambarkan keluarga kalian. Lalu yang 6 portofolio ini kalian jawab. Tugasnya adalah halaman 44 sampai 45. Ini kegiatan 4, kegiatan 5, dan kegiatan 6. Bisa ya, tugasnya ada 3. Kalian kerjakan di buku latihan dan di buku gambar. Itu aja untuk minggu depan. Kita akan lanjut dengan aku menang karena Allah menopangku. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami sudah selesai belajar tentang iman yang kuat mendatangkan berkat. Biarlah impartasi dari pelajaran tentang iman itu mengalir kepada anak-anak ini. Mereka mengerti iman itu apa, dan mereka bisa menjaga iman percaya mereka kepada Tuhan, dan mereka bisa meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang sudah mereka pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.